iPhone 12, iPhone 12, ini adalah iPhone yang paling bagus menurut saya untuk lebih banyak orang. Simpan uang lebihmu, nggak usah beli yang Pro, beli yang ini aja. Ya, emang saya baru cobain yang Pro, 12 Pro ini beberapa hari karena emang PO-nya telat banget datang, lama banget, susah juga. Tapi nggak perlu mikir panjang, menurut saya ini adalah iPhone 12 yang paling pas tahun ini. Oke, kalau ngomongin desain, material, dan finishing, iPhone 12 memang kalah keren dibandingkan yang versi Pro. Kaca glossy-nya itu kurang cakep menurut saya, tapi santai aja karena casing siap menyelamatkan dan bikin lupa kalau tampilan HP ini tuh biasa aja. Nggak biasa sih, kalau ada logo Apple, pastinya keren kan? Dibandingkan sama yang 12 Pro, ukuran sama persis, plek-plekan sampai casing, dan tempered glass-nya pun sama. Tapi yang saya suka dari iPhone 12 adalah bobot handphonenya yang ringan dan jadi berasa jomplang kalau saya bandingkan dengan daily driver Android saya kayak Note 20 Ultra. Dengan ukuran yang ideal, iPhone 12 adalah perangkat yang bagus untuk multimedia. Layar 6,1 inchinya itu udah cukup banget untuk main game atau nontonin drama Korea. Tahun ini pun versi biasa tidak ketinggalan jauh visualnya dibandingkan yang versi Pro. Ada wide color game mode, HDR hingga Dolby Vision itu lengkap di sini. Hanya kalah kecerahan nitsnya aja, tapi tentu ini bukan sesuatu yang signifikan buat banyak orang. Untuk performanya, A14 atau A14 dari Apple dan RAM 4GB terbukti cukup banget. Ngapain aja semuanya bisa dan hampir lancar. Saya bilang hampir karena saat saya coba main Genshin Impact, setelah beberapa saat, performa yang mulus itu akhirnya nggak bertahan lama dengan adanya frame drop. Kelihatan sekali, apalagi kalau efek yang ditampilin di layar lagi banyak, lagi rame, itu kelihatan banget. Oh ya, ini di setting high 60 fps ya ngetesnya, sedangkan kalau diturunin harusnya sih nggak ada masalah. Tapi meskipun ini sedikit mengecewakan di awal sebenarnya, tapi saya mencoba berbaik sangka sebenarnya bahwa ini terjadi karena gamenya itu oleh developernya belum di-optimize untuk berjalan di chipset baru. Karena ini kan chipset baru, barang baru, produknya juga belum lama gitu. Jadi biasanya memang ada proses optimasi dari chipset dan software. Jadi mungkin 1-2 bulan ke depan performanya harusnya ya mungkin juga udah jadi lebih baik. Mungkin ya. Jadi berapa kali ngomong mungkin barusan? Lalu gimana kalau dibandingin dengan A13 di iPhone 11 atau 11 Pro tahun lalu? Sebenarnya kalau dilihat ya, saya pakai keduanya itu tidak ada perbedaan yang signifikan baik yang baru maupun yang lama. Jadi buat mayoritas user pengguna nantinya kalau pakai iPhone 12 itu sebenarnya harusnya sih tidak ada performa yang jadi masalah ya ketika dipakai. Tapi ini juga sebenarnya jadi penanda bahwa bagi mereka yang upgrade dan hanya ngejar dari segi chipset yang kenceng-kencengan, sebenarnya yang baru ini perbedaannya tuh tipis banget dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau kamu udah punya 11 atau 11 Pro dan pingin upgrade ke 12 karena pingin lebih cepet, harusnya sih kamu nggak usah upgrade ya, karena kemungkinan besar kamu bakal kecewa. Kemudian untuk baterainya juga sebenarnya cukup awet, sama seperti di video awal, saya bisa dapat screen on time konstan di kisaran 7 jam selama menggunakan iPhone ini di intensitas sedang. Tapi meski begitu, tetap ini bukan handphone yang bisa tahan seharian untuk seorang power user, karena pasti butuh dicolokin lagi ke charger. Untuk software, untuk versi iOS kayaknya nggak perlu dibahas lagi ya, karena ini udah pernah saya bikinin video dan fiturnya pun sama. Belum ada yang berubah di iPhone 12 ini. Oh ya, buat yang mungkin mau tanya apakah di sini di iPhone baru bisa backtap? Ya, iPhone 12 ini bisa. Dan untuk pembahasan terakhir sekaligus bagian yang menurut saya paling worth it dari iPhone terbaru yaitu iPhone 12 adalah kameranya. Oke lah, memang bobanya ini di bagian belakang cuma 2 sekarang, nggak banyak-banyak. Kurang kelihatan mahal kayak yang versi Pro. Tapi buat banyakan orang, emangnya seberapa perlu sih lensa tele? Lalu, apa sih yang sebenarnya di-upgrade Apple di iPhone 12 ini? Sebenarnya nggak banyak, tapi yang paling mungkin ya umum dipakai orang adalah kehadiran night mode di semua lensa. Jadi kalau di iPhone 11 Pro gitu ya, dulu itu night mode hanya ada di lensa utama, lensa wide-nya aja. Sedangkan yang baru ini ada di lensa utama, lensa wide, ada di lensa ultra wide, sekaligus kamera depan. Ya, mungkin kehadiran night mode ini buat sebagian orang akan membantu, tapi kalau buat saya
Ntar deh, saya bahas belakangan, tapi sekarang kita ngomongin yang bagus dulu saat cahaya lagi terang-terangnya. Hasil dari iPhone 12 ya bagus. Tipikal Apple yang gambar natural dan nggak over processing. Dynamic range-nya juga bagus, dan yang saya perhatikan adalah detailnya yang oke banget. Emang tampak di sini ada sedikit perbedaan dari algoritma HP-nya ketika dihadapkan dengan manusia, kucing, atau benda lainnya. Tapi overall ini adalah kamera yang bagus. Untuk lensa ultrawide, performanya juga oke dan nggak banyak distorsi alias miring-miring fotonya. Lalu, untuk foto malam atau low light-nya, hasil ketika night mode nyala dan tidak memang terlihat sekali bedanya. Pada beberapa kesempatan memang night mode ini ngebantu, tapi nggak jarang juga saya lebih seneng hasil tanpa night mode. Buat detail untuk pengambilan foto yang jaraknya dekat itu bagus, tapi kalau pengambilannya lebih lebar seperti foto jalan kayak sekarang, ini tentu ada penurunan. Kehadiran night mode untuk kamera ultrawide sedikit banyak cukup ngebantu sebenarnya supaya hasil foto kali aja butuh ultrawide malam-malam itu jadinya lebih baik. Lebih baik memang kalau dibandingkan dengan iPhone 11 Pro yang bahkan tidak tersedia night mode selain di lensa wide atau lensa utamanya. Lanjut sedikit untuk kamera depannya, buat kondisi terang hasilnya bagus, detailnya juga cukup. Low light pun sebenarnya masih terhitung cukup baik, tambah lagi ada dukungan night mode. Detailnya udah jelas menurun kalau low light, tapi buat sekedar selfie kalau ditanyain istri, nah ini fotonya udah cukup banget. Oke, jadi ini ngetes kamera depannya iPhone 12, kondisi siang hari lagi terik banget. Dan dengan kondisi seperti ini bisa kelihatan kalau dynamic range-nya bagus banget. Itu langit di belakang jelas. Tapi ini kalau kondisi siang hari ya, bagus banget. Dan sekarang habis ini bakal saya pindahin ke kondisi malam, kita lihat apakah hasil sama bagus atau enggak. Oke, tapi sebelum pindah ke kondisi malam, ini saya tes lagi kamera depan, tapi HDR atau HDR dimatiin. Dan kalau di layar handphone ini kelihatan sekali bedanya, tapi nggak tahu kalau di layar kamu sekarang ada beda nggak dibanding gambar yang sebelumnya. Kasih tahu saya pada kolom komentar di bawah. Iya, jadi tadi saya udah nyobain di luar sebentar dan ternyata saya lihat kayaknya di layar tuh terlalu gelap, jadi tidak bisa merepresentasikan kemampuan HP ini. Jadi saya pindah ke dalam, masih malam hari, cuma saya ada lampu dan saya jadi lebih terang, tapi masih kondisi malam hari dan kurang lebih beginilah hasil yang bisa kamu dapatkan
dari kamera depannya iPhone 12 untuk rekaman video. Kalau yang saya lihat di layar handphone sekarang hasilnya bagus, tapi nggak tahu. Kalau udah pindah di YouTube dan segala macam mungkin jadi beda. Jadi bagus atau enggak hasil perekaman videonya iPhone 12 baik kamera belakang maupun depan, kalian bisa mendapatkan emoji pada kolom komentar di bawah. Ya, jadi nggak perlu waktu lama buat saya mikir. iPhone 12, iPhone 12 adalah bisa dibilang iPhone 12 terbaik tahun ini dari 4 seri, walaupun yang mini belum datang, tapi saya untuk sementara saya bisa bilang kalau ini adalah iPhone terbaik untuk lebih banyak orang. Ya, memang desainnya kalah keren jelas dengan yang versi Pro, tapi dari segi experience pemakaian, baik itu kamera, layar, performa chipset, baterai, semuanya itu oke dan bisa dibilang identik sekali dengan yang Pro. Lalu dengan tidak ada lensa tele di kamera, sebenarnya itu balik lagi ke preferensi masing-masing, butuh atau tidaknya. Tapi jika ngerasa udah cukup dan akan baik-baik aja dengan dua lensa yang ada, ya memang benar bahwa iPhone 12 adalah handphone yang tepat. Terus kalau soal LiDAR kayaknya nggak perlu dibahas karena yang pakai berapa orang sih LiDAR, ya kan? Lalu kalau ditanya apakah user iPhone 11, iPhone 11 perlu upgrade ke iPhone 12? Kalau ada uangnya, boleh-boleh aja karena memang upgrade-nya dari segi spesifikasi dan fitur itu cukup signifikan dari iPhone 11 ke iPhone 12, itu lumayan sekali. Tapi kalau sekarang udah punya yang 11 Pro atau 11 Pro Max, maka kemungkinan besar sih kamu nggak butuh handphone yang baru ini. Ya, jadi begitulah kira-kira sedikit sharing saya, sedikit pengalaman setelah menggunakan iPhone 12. Handphonenya bagus, ini adalah iPhone yang oke banget. Saya aja sebenarnya hampir mempertimbangkan untuk pakai handphone ini, tapi kemungkinan saya akan tetap lanjut ke yang Pro, walaupun sebenarnya ya nggak gitu beda ya. Tapi kenapa saya mau pakai yang Pro ya karena pengen aja. Jadi buat kamu yang tertarik untuk beli handphone ini, saya beli di toko HP dia, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Kamu bisa cek langsung tokonya. Semoga ada di stok karena jujur iPhone 12 tahun ini dengan segala regulasi dan segala macamnya susah banget nyari barangnya, entah yang ready dan PO pun biasanya harus tunggu, tapi silahkan dicek aja, semoga ada stoknya. Sampai sini dulu aja videonya untuk review iPhone 12. Terima kasih banyak udah nonton dan semoga video ini berguna bagi kamu, semoga bisa jadi referensi untuk memutuskan pembeliannya. Dan buat kamu yang udah beli, bisa share juga pengalamannya pada kolom komentar di bawah. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa jaga kesehatan selalu dan ya, have a nice day.